Shalom, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pagi ini kami boleh menerima berkat dan anugerah Tuhan. Menerima hari yang baru yang akan kami jalani dalam satu hari ini. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami, biarlah terlebih dahulu kami akan merenungkan firman-Mu yang menjadi bekal iman percaya kami. Berkati Tuhan, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami dan mampukan kami supaya kami dapat menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di hari Jumat 24 Mei 2024 diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 8 ayat yang ke-15. Begini dikatakan dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tidak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Dalam bahasa Batak, dibaheni hupa puji-puji las roha ala naswadong na dumenggan julmai salelen dia sianganon ia senamangan minum dohot marlas miroha ido na tinggal di ibara sian ulon na salelen ari-ari ningoluna akan anileho nilibata tu ibana di hasianganon. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo di akhir masa tuanya. Dia sungguh mengamati perjalanan hidup manusia dan dia melihat bahwa manusia tidak pernah puas atas apa yang mereka miliki. Manusia selalu berjerih lelah siang dan malam untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan untuk sebuah kepuasan. Nats ini sangat dekat dengan kehidupan yang kita jalani setiap hari, sekaligus mengingatkan kita bahwa ternyata di zaman Raja Salomo benar-benarlah terjadi. Manusia tidak pernah ada rasa puas. Manusia selalu berusaha selagi ada waktu untuk mendapatkan yang mereka inginkan. Ya, mungkin itu harta, uang, atau jabatan. Hanya demi kepuasan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita salah untuk mendapatkan semua itu? Tentu tidak, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Yang menjadi masalah adalah bagaimana cara kita untuk mendapatkan semua itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, justru Raja Salomo melihat manusia sudah melakukan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Penulis kitab ini melihat manusia sudah berlaku curang, menghalalkan berbagai cara untuk mencapai keinginannya. Ironinya, hukum sudah diputarbalikkan. Orang-orang benar menderita.
dan dapat hukuman yang seharusnya layak diterima oleh orang-orang yang berlaku jahat. Orang fasik dapat pujian. Kehidupan mereka terlihat sangat terberkati, sangat bahagia. Bahkan orang fasik cenderung umur mereka lebih panjang, sehingga menimbulkan pandangan yang salah. Akibatnya, tidak sedikit orang mengikuti jejak mereka untuk berlaku jahat dan curang demi kepuasan duniawi. Mereka sudah meninggalkan Tuhan, menghindari persekutuan-persekutuan. Inilah yang disaksikan Raja Salomo pada masa itu, dan juga kita saksikan dalam kehidupan kita pada masa ini. Saudara-saudari, Salomo ingin mematahkan pandangan itu, bahwa itu adalah pandangan yang salah. Apa yang kita lihat itu adalah seperti bayang-bayang saja. Justru orang yang berlaku curang dan jahat tidaklah ada kebahagiaan. Karena kebahagiaan yang sejati ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab orang yang takut akan Tuhan itulah pemegang kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalau kita flashback sedikit ke belakang, Raja Salomo adalah raja yang berhikmat. Raja Salomo punya segalanya. Dia banyak harta, tahta, kehormatan. Tetapi Salomo mengatakan di akhir hidupnya, semua itu adalah kehampaan dan kesia-siaan. Pengalaman ini membuktikan bahwa kehidupan di luar Tuhan adalah kesia-siaan. Jadi benarlah yang dikatakan oleh firman Tuhan di ayat 15 ini. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tidak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jeripayanya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Benar dan tak terbantahkan. Inilah yang sesungguhnya. Karena ada rasa syukur, rasa cukup, ada kemampuan iman menerima segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan, apapun itu. Ketika kita mempercayai rencana Tuhan, itu adalah kebahagiaan yang diberikan Tuhan. Benar yang disampaikan oleh Raja Salomo sebagai penulis kitab ini, bahwa tak terselami karya Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan Raja Salomo sendiri sebagai raja yang berhikmat tidak dapat menyelaminya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pesan yang harus kita petik dari firman ini, yang pertama, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Bangunlah hubungan yang baik dengan Tuhan melalui persekutuan-persekutuan yang indah, agar kita beroleh hikmat. Yang kedua, jangan pernah iri akan kehidupan orang fasik yang kelihatan bahagia dan hidup mewah. Karena harta benda itu semua berlalu yang akan kita tinggalkan. Dan kebahagiaan yang sejati adalah takut akan Tuhan. Selamat beraktivitas hari ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami di pagi hari ini. Mengingatkan kami agar kami dapat berlaku jujur dalam setiap kehidupan kami.
Mampukan kami Tuhan, dimanapun kami berada, supaya kami tetap berada di jalan kebenaran Tuhan. Kami serahkan setiap rencana kami hari ini Tuhan dalam segala pekerjaan kami. Kiranya Engkau berkati, Tuhanlah yang selalu menuntun kami. Berkati anak-anak-Mu yang dalam bersekolah, pendidikan, Tuhan memberikan kemampuan, Tuhanlah yang menambah kepintaran, menjauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih Bapa di surga, bila ada anak-anak-Mu yang sakit dan lemah, Tuhanlah memulihkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.